Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Di pekan kedua ini kita masuk di pembahasan fi'il. Ya, dan ini hari ini pembahasan penutup ya. Masalah terkait dengan hukumnya, mabni dan mu'rabnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi'il mabni dan mu'rab wal fi'ilu darban. Fi'il ada dua jenis. Fi'il itu ada dua jenis seperti isim juga. Ada dua jenis yang telah kita lewati sebelumnya. Mabniun, jenis pertama dari fi'il adalah mabni wa huwal aslu, dan ini asal. Ternyata asal daripada fi'il itu mabni. Lawan betul dengan isim. Kalau isim asalnya apa? Mu'rab. Fi'il ternyata asalnya mabni. Iya. Wa mu'rabun wa hal far'u, dan mu'rab itu hanya cabangnya. Lebih banyak yang mabni daripada yang mu'rab. Yang lebih banyak dari yang mabni daripada yang mu'rab. Wal mabni nau'an, belum langsung sebutkan rinciannya. Dan yang mabni ada dua jenis dari fi'il. Ahaduhuma, yang pertama al-fi'lul madhi, adalah fi'il madhi. Ini mabninya juga alhamdulillah sudah dua kali kita bahas. Dan ini ketiga kalinya. Terkait dengan mabninya fi'il madhi. Lihat kata beliau, wa bina'uhu 'alal fathi. Asalnya ini. Dan mabninya di atas fathah. Kalau antum dapat fi'il madhi, itu asal mabninya di atas fathah. Lihat catatan dulu di bawah, catatan 70. Asal mabni pada fi'il madhi adalah di atas fathah. Ini asalnya. Iya. Illa, kembali ke atas, kecuali. Nah, ini nanti antum butuh hafal. Karena dapat dalam kitab gundul, inilah yang akan terjadi. Kecuali idza tasolat bihi wawul jamaah. Kecuali kalau bersambung dengannya waw jamaah, fayudom, maka langsung saja di dhamma. Jadi fi'il madhi itu baca fathah saja dulu. Kalau bersambung dengan waw jamaah, jangan takut, dhamma. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Iya. Atau ittasala bihi dhamiri raf'in mutaharrik. Atau kalau bersambung dengannya dhamir rafa' yang berharokat. Dhamir rafa yang berharokat. Dan di catatan 71 saya kasih antum dhamir rafa berharokat. Karena juga ini dikasih di sorof. Seperti ta fa'il, nun niswa, atau na fa'ilin. Ya kan? Kan itu saja. Iya, dhamir rafa yang berharokat. 3. Ada ta fa'il, itu ta itu. Ada na fa'il nun niswa na. Ada na. Dia na fa'ilin. Menunjukkan banyak pelaku. Langsung saya kasih tahu saja begitu. Supaya jelas. Dhamir rafa berharokat itu yang mana? Maka langsung disukun. Nah contoh. Dorob tu. Dorob na. Langsung sukun. Selesai untuk fi'il madhi. Pendek sekali hukumnya. Dan hukum inilah yang kita akan bawa dalam dunia baca kitab gundul. Pokoknya antum dapat fi'il madhi, hukum secara nahwu. Bukan hukum secara sorof ya. Hukum secara sorof fi'il madhi ada 22 wazan. Ini hukum nahwunya, harokat huruf terakhir. Dipahamkan? Harokat huruf terakhirnya. Maka fi'il madhi, fathah itu asal. Akan di dhamma kalau ada waw. Jadi jangan dhamma kalau tidak ada waw. Dipahamkan? Dan akan disukun kalau ada bersambung dengan dhamir berharokat. Ini kita akan bawa sampai kapanpun dalam dunia baca kitab. Iya. Setelah itu, wastani yang kedua dari fi'il yang mabni. Al-fi'ilul amru. Fi'il amr. Fi'il amr. Perhatikan ucapan penulis terkait dengan mabninya fi'il amr. Karena di matan jurmiyah beda dengan ucapan ini. Kalau di matan jurmiyah, kalau antum ingat kembali, penulis Ibn Ajurum beliau berkata wal amru majzumun abada. Amr dijazm selama-lamanya. Paham kan? Apa maksud ucapan Ibn Ajurum itu sudah kita lewati.
Maksudnya mabninya fi'il amr seperti fi'il mudhari yang dijazm. Kalau sahih akhir sukun, mutal akhir penghilangan huruf terakhir, af'alul khamsah penghilangan siapa? Nun. Ini beda. Kalau di sini caranya beda, dirinci. Seperti dirincinya tadi fi'il madhi. Seperti dirincinya tadi fi'il madhi. Kata belum? Al-fi'lul amr wa bina'uhu ala sukun. Mabninya di atas sukun. Itu fi'il amr. Catatan 73. Asal mabni pada fi'il amr adalah di atas sukun. Nah contoh idrib wadribna. Nah. Jadi belum bilang mabni di atas sukun. Contohnya idrib, idribna. Kalau kita kembali ke matan jurumiyah, ya ini sahih akhir. Paham kan? Jadi antum bisa katakan karena dia adalah fi'il mudhari sahih akhir. Mabni di atas apa? Sukun. Illa kecuali idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Kecuali kalau bersama dengan dhamir tasniyah alif atau dhamir jama' waw atau dhamir muannatsatil mukhatabah. Iya, kan kalau bersama dengan alif waw ya apa yang terjadi? Mabni jadi atas apa yang telah lewat? Ya ini kan dari af'alul khamsah, iya kan? Dari af'alul khamsah, mabninya di atas apa? Ah? Lihat kata penulis, fa'ala hatfin nun. Maka di atas penghilangan nun. Ah ini sudah kita maklumi. Iya, kalau af'alul khamsah, maka majzumnya di atas penghilangan nun. Sehingga mabninya juga di amr adalah di atas penghilangan nun. Ini bedanya di sebelumnya langsung disimpulkan, kalau ini diuraikan. Iya. Nah contoh idriba, mabninya di apa itu? Penghilangan nun. Idribu, wadribi, wa illal mu'tal. Lanjut. Kecuali mu'tal, yaitu mu'tal akhir. Ingat kembali di matan jurumiyah, fi'il mudhari mu'tal akhir. Majzum dengan apa? Penghilangan huruf illa, kan begitu huruf akhir. Maka fi'il amrnya di sana apa? Mabni di atas penghilangan huruf illa, huruf akhir. Sama juga di sini. Fa'ala hatfi harfil illa, maka di atas penghilangan huruf illa. Huruf illa itu ada pada berapa? Apa itu? Alif, waw, dan ya ada catatan di bawah, tapi itu kita sudah hafal semua. Nah contoh ikhsya, yang dihilangkan apa? Ya begitu ya. Nah, ikhsya, apa yang dihilangkan? Dari mana ditahu? Itu harokat fathah itu menunjukkan yang hilang siapa. Paham kan? Iya. Ugzu. Wow. Irmi. Iya. Jadi harokat huruf terakhir itu menunjukkan yang hilang siapa. Kalau dia dhamma maka yang hilang waw. Kalau dia fathah maka yang hilang alif. Kalau dia kasro maka yang hilang ya. Jelas ini? Jelas ini? Selesai mabninya fil amr. Ya, selesai mabninya fil amr. Jadi cara belum menjelaskan mabninya fil amr seperti cara belum menjelaskan fil madhi. Fil madhi. Iya, tidak seperti matan jurmiyah sebelumnya. Kalau matan jurmiyah sebelumnya, iya, itu butuh diuraikan lagi. Kalau ini sudah diuraikan memang. Iya. Asal fil amr mabni di atas fathah. Kecuali bersambung dengan alif waw ya, maka penghilangan nun. Dan kecuali huruf terakhirnya adalah alif waw ya, penghilangan huruf terakhir. Dipahami ini kan? Jelas ini? Selesai mabninya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk di mu'rab? Diulang gini, beda dalam membahasakan. Diulang mata jurmiyah cuman beda membahasakan. Jadi kalau antum mau tahu bahasanya Ibnu Ajurum, inilah penjelasannya. Jadi di sini dijelaskan apa yang dikatakan oleh Ibnu Ajurum di matan jurmiyah. Iya, kan di sana kan pendek ucapannya. Wal madi maftuhun abada wal amru majzumun abada wal mudhari marfuun abada. Semua bilang begitu. Fi'il madi di fathah selama-lamanya, fi'il amar majzum selama-lamanya, fi'il mudhari
ia marfu selama-lamanya. Ada pertanyaan? Lanjut berarti sekarang wal mu'rabu minal af'al. Yang mu'rab dari fi'il, yang tadi cabangnya, ia mu'rab dari fi'il. Qala al-fi'ilul mudhari'u. Yang mu'rab ternyata dari fi'il adalah fi'il mudhari. Bisyarti dengan syarat. Tidak selamanya juga fi'il mudhari itu mu'rab. Dengan syarat. Allah yattasila bihi nunul inath. Tidak boleh bersambung dengannya nun inath, nun niswa. Ya. Wala nunut taukidil mubasyarati. Tidak pula bersambung dengan nun taukid secara langsung. Itu syaratnya. Jadi fi'il mudhari akan mu'rab. Syaratnya tidak bersambung dengan nun inath. Dan tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Itu syaratnya. Iya. Nah contoh mu'rab. Yadribu wa yakhsha. Beliau contohkan dua. Yadribu untuk i'rab labdon yang nampak harokatnya. Yakhsha untuk i'rab yang takdiron yang disembunyikan harokatnya. Jadi yadribu dan yakhsha mu'rab. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan nun inath. Juga tidak bersambung dengan nun taukid. Jelas kan? Jelas ini? Kapan bersambung dengan nun inath dan nun taukid, maka dia akan mabni. Lihat. Fa ini tasolat bihi nunul inath. Kalau bersambung dengannya nun inath, bunya ala sukun. Ketiga kalinya ini saudara. Dimabnikan di atas sukun. Kita sudah sebut di miftah. Matan jurumiyah. Ini lagi mutammimah. Jadi kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun inath, nun niswah nama lainnya, maka mabni di atas sukun. Contoh, nah wal walidatu yurdi'na. Lihat itu, yurdi'na sukun. Kenapa disukun? Karena ada siapa? Nun niswah, nun inath. Nun yang menunjukkan perempuan. Fa ini tasolat bihi nun taukidil mubasyarah. Kalau bersambung dengannya nun taukid secara langsung. Bunya alal fathi. Maka dimabnikan di atas fathah. Jadi nun inat sukun. Kalau antum mau lebih detail lagi karena kita sudah dapat, tidak apa-apa disebutkan sekarang. Kenapa disukun kalau nun inat? Jawabannya karena dia dhamir berharokat. Iya tak? Kan dhamir berharokat masuk pada fi'il madhi, mudhari, amr. Pasti sukun fi'ilnya. Paham ini kan? Dhamir berharokat. Dimanapun dia masuk. Pasti fiilnya disukun. Iya. Nun taukid. Kalau bersambung dengan fiil mudhari. Langsung mabni di atas fathah. Iya. Dia bukan dhamir berharokat. Dia datang untuk menguatkan kalimat. Nah contoh. Layus jananna. Walayakunan. Itu langsung dua di situ. Layus jananna. Ini nun taukid yang sakila. Yang berat. Yang ditasydid. Walayakunan ini nun taukid yang disukun. Cuman di Quran ditulis dengan tanwin. Tidak ada fi'il di tanwin. Tidak ada fi'il di tanwin. Asalnya itu adalah walayakunan nun. Nun setelah nun. Nun sukun. Ya nun sukun. Itu nun taukid. Makanya lihat catatan 79. Maka yusjanan dan yakunan mabani di atas fathah. Karena bersambung dengan nun taukid. Jadi yusjananna nun taukid jelas nampak di situ ya. Layakunan nun taukid juga nampak. Itu nun taukid sukun. Yang ditulis dengan tanwin. Yang ditulis dengan tanwin. Dalam Quran. Jelas ini pembahasan? Jelas ini pembahasan? Jelas? Wa in nama pernyataan berikutnya. Wa innama u'ribal mudhari'u limusyabahatihi lil ismi. Tiada lain fi'il mudhari itu mu'rab karena mirip dengan isim. Jadi kenapa fi'il mudhari mu'rab sementara madhi dan amr mabni? Paham kan? Jawabannya karena fi'il mudhari mirip dengan isim. Makanya dia mu'rab. Makanya dia apa? Mu'rab. Iya, selesai pembahasan fi'il. Ada pertanyaan?
Atau ada yang masih belum jelas? Tidak ada? Mirip. Mirip dengan dari sisi wazan. Misalnya yadribu mirip dengan doribun. Sukun dan harokatnya. Doribun mu'rab isim kan? Maka yang mirip dengannya yadribu. Ada lagi? Silakan Pak. Catatan 79 Ustaz. Itu penulisannya yakunan. Kenapa dia tanwin di situ Ustaz? Yakunan. Asalnya adalah yakunan gini Pak. Iya, itu asalnya. Ini adalah nun taukid. Tapi kenapa di sini ditulis dengan tanwin? Tanwin itu pengertiannya nun sukun yang ikut di akhir isim ketika diucapkan. Saya bilang begini, Muhammadun. Ketika antum dengar, ada apa di belakangnya? Nah, ada apa di belakang ini? Muhammadun, ada apa? Apa? Ada siapa? Nun sukun. Cuman dalam penulisan tidak ditulis nun sukunnya. Dia ditulis 2 harokat. Nah, apakah nanti 69 atau 99? Nah, yang tulisan 6999 ini hukum tajwid itu. Hanya di Quran saja. Kalau selain Quran kita tulisnya semua 69. Ini dibedakan begini, ini hanya Quran saja baca Quran. Karena kalau ditulis 69 dibaca idhar. Kalau ditulis 99 maka dibaca itu gom. Dipaham? Itu masalah Quran ini. Ini masalah Quran. Tapi masalah di tulisan biasa ya kita selamanya 69 atau ditulis begini. Iya. Itu namanya tanwin. Jadi kalau ada harokat bengkok begini tanwin. Iya kan repot kalau kita begini. Jadi ini lebih mudah. Jadi kalau ada begitu, oh tanwin itu saudara. Jelas ini, jadi tanwin itu Pak Gafar. Definisinya tanwin, nun sukun yang ikut di akhir ucapan. Muhammadun nun sukun. Ya kan Pak? Makanya ketika ketemu 2 sukun, nun sukun yang diharokati bukan tanwin. Kul huwallahu ahadun. Kalau berhenti Pak. Tapi kalau kita lanjut. Kul huwallahu ahadunillah. Nah, dari mana nun sukunnya? Dari mana nun sukun itu ketika dibaca sambung? Iya tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun di akhir isim. Dipaham Pak Gafar? Jelas Pak? Ada lagi? Iya, pertanyaannya kenapa fi'il mudhari mu'rab? Karena dia mirip dengan isim. Paham pertanyaannya? Ini jawabannya. Kenapa madhi dan amr mabni? Sementara mudhari kamu i'rab, mu'rab berubah. Jawabannya karena mirip dengan isim. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai sekelompok orang, maka dia termasuk darinya. Dah? Ada lagi? 80. Karena keduanya butuh di'rab untuk memahami makna. Ya. Ketika dalam keadaan susunan kalimat. Iya, saya kira itu jelas. Misalnya gini.
Doroba ini untuk isim. Doroba Muhammad kalb. Coba antum dak irob ini saudara. Antum dak akan paham maknanya. Doroba Muhammad kalb. Paham gak maknanya kalau saya tidak baca harokatnya? Kalau saya kasih begini harokatnya, ini bisa saja Muhammad memukul anjing atau anjing memukul Muhammad. Kan begitu? I'rab itu menampakkan makna. Ketika saya berkata Muhammadun kalban, langsung orang tahu, oh Muhammad memukul. Muhammad memukul anjing. Contoh lain. Iya. Contoh lain misalnya, iya. Akala. Ya. Akala Zainab. Iya. Akala Zainab. Zainab tidak diharokati. Iya. Kumasra. Iya. Akala Zainab kumasra. Kalau saya tidak kasih tatanis di sini. Iya, saya tidak kasih di situ. Kita tidak kasih. Zainab gundul kumasra tidak bisa dikasih harokat. Iya. Siapa kira-kira yang makan? Kalaupun saya taruh sakinah di sini, bisa saja fa'ilnya adalah Zainab, bisa saja siapa? Kumasra. Di i'rab baru nampak maknanya. Saya bilang Zainabu, oh Zainab makan kumasra. Kalau Zainaba, oh kumasra makan Zainab. Nah, sama juga dengan fi'il mudhari. Di i'rab baru nampak artinya. Ada lagi? Kemiripannya. Dari sisi pertama yang disebutkan di buku. Karena butuh di i'rab baru nampak artinya. Sisi kedua mirip lafaz sukun dan harokatnya. Ini sebenarnya lebih sederhana. Iya, misalnya yadribu. Yadribu. Kenapa ini yadribu mu'rab? Mirip dengan dorib. Coba perhatikan. Dorib. Huruf pertama berharokat. Huruf kedua sukun. Huruf ketiga berharokat. Huruf terakhir mirip. Nah, harokat dan sukunnya mirip. Sehingga juga mu'rab. Jelas kan? Itulah yang dimaksud. Nah, ketika antum bilang di fi'il ini, contoh Abu Hanif, la, ya, antum tidak kasih harokat. Dah, tambahkanlah Zaid. Zaidnya jelas fa'il. Tapi yajlisnya apa? La ini la apa? Dah, kalau antum tidak i'rab yajlis, maka la tidak tahu artinya. Kalau antum baca la yajlis, berarti Zaid jangan duduk. Kalau la yajlisu, berarti Zaid tidak duduk. Paham tak? Jelas ini? Jadi i'rab yang menampakkan itu la siapa? I'rab lah penyingkapnya. Itu pentingnya i'rab. Ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada pembahasan penutup. Hukum huruf. Kan sudah isim selesai. Ada mu'rab, ada mabni. Fi'il selesai. Ada mu'rab, ada mabni. Huruf kasihan, sisa dia. Dengan ini kita sudah selesai. Tinggal mengenal tanda yang mu'rab. Setelahnya fokusnya ke situ. Sekarang adalah huruf. Hukum huruf. Wa ammal hurufu famabaniyatun kulluha. Adapun huruf maka mabni seluruhnya. Ini pernyataan penutup.
Ketika antum menyatakan dia adalah huruf, maka dipastikan tidak akan pernah berubah. Jelas kan? Karena huruf seluruhnya mabni. Karena huruf seluruhnya apa? Mabni. Semua, yaitu semua huruf dalam tatanan bahasa Arab adalah mabni. Tidak ada yang berubah pada setiap keadaan. Tidak ada yang berubah pada setiap keadaan. Jelas ini? Selesai. Iya, pembahasan ini. Tinggal setelahnya adalah mengenal tanda i'rab. Kalau antum melihat pembahasan penulis, jadi beliau agak meluas di sebelum bab mengenal tanda i'rab. Kalau di buku sebelumnya, sebelum tanda i'rab itu cuman kita mengenal i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata yang disebabkan oleh penyakit. Lafdon au takdiro. Setelah itu jenis i'rab. Jenis i'rab. Setelah jenis i'rab, tabel. Setelah jenis i'rab, maka langsung mengenal i'rab. Tapi di sini ada tambahan pembahasan. Belum bahas jenis i'rab. Pengertian i'rab, jenis i'rab. Pengertian mabni, jenis mabni. Setelah itu belum bahas isim mu'rab, isim mabni. Diperluas itu. Dan belum bahas fi'il mu'rab, fi'il mabni. Setelah itu belum nyatakan huruf mabni seluruhnya. Jelas ini? Jadi diperluas sebelum pembahasan mengenal tanda i'rab. Iya, dan itu penting. Iya, penting. Kita tahu ada isim mabni, ada fi'il mabni. Iya, sebelum pembahasan alamat i'rab. Jadi setelah ini khusus kata yang berubah. Yaitu isim yang berubah, mu'rab, dan fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab. Tidak ada pembahasan huruf. Berarti fi'il kita akan bahas hanya fi'il mudhari. Nah, selainnya isim. Isim berarti selain isim yang mabni yang telah kita sebutkan sebelumnya. Selain domir, selain isim isyarah, selain isim mausul, selain isim istifham, selain isim fi'il. Paham kan? Selain isim apa lagi? Selain isim syarat. Kan 6 jadinya di sini. Di sini jadi 6. Jelas ini? Selesai. Insya Allah kita mulai besok itu sudah bahas alamat i'rab. Tabel kalau di Miftah, kalau di Matan Jurmiyah maka mirip dengan ini. Tinggal ada perluasan sedikit dari Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Kita cukupkan dulu untuk sementara. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.